Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, anak-anak sekalian, semoga pada pagi hari ini masih semangat, masih selalu sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Amin. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, masih luar biasa ya karyanya. Oke, Bapak hanya ingin sedikit menunduk ya, tagline-nya ada. Kan biasanya kalau ditanya Bapak bagaimana kabarnya, kalian selalu jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Nah, sekarang Bapak akan ganti sedikit tagline yang ada. Apabila Bapak tanya apa kabar, kalian jawabnya hebat, luar biasa, Allahu Akbar. Cukup simpel kan? Nah, coba kita coba ya. Bagaimana kabarnya? Hebat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Insyaallah kalian luar biasa ya. Oke. Dari tadi tagline yang ada, selalu ada bermakna ya. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak akan bisa hebat, kita tidak akan bisa menjadi orang luar biasa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam wajib selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita ya. Jadi dalam setiap kegiatan kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita langsung aja. Kita mulai dengan doa. Semoga dengan berdoa kita selalu dikasih kemudahan ya. Berdoa dipimpin biasa oleh KM. Silakan dipersilakan KM. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa. Semoga dengan kita berdoa kita selalu dalam kemudahan ya, selalu dalam kemudahan, selalu dalam semangat. Intinya seperti itu. Tapi di sini Bapak melihat ada dari kalian, Bapak tidak akan sebut nama, tidak berdoa. Nah, perhatikan ke papan tulis, karena masih pagi mungkin kalian bisa fokus untuk memperhatikan dulu. Bismillah. Oke. Di sini ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah itu apa? Di sini kenapa Bapak menulis Bismillah? Bapak tadi melihat ada salah satu dari kalian tidak berdoa. Bapak tidak akan sebut nama, tapi himbauan dari Bapak, ketika kita melakukan apapun itu, yang tujuan itu kebaikan, apalagi itu ilmu, wajib kita berdoa. Minimal Bismillah. Karena dengan Bismillah kita bebas. Apa sih arti Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita berlindung kepadanya. Kita meminta keberkahan ilmu. Kita meminta keberkahan ilmu yang ada. Ilmu yang kita pelajari. Kita itu hanya apa? Hanya manusia yang tidak bisa apa-apa selain bertawakal. Maka dari itu, kita harus selalu melibatkan nama Allah SWT. Nah, tadi kan kita berdoa. Sementara doa itu senjatanya orang. Jadi kalau misalkan kita mulai pembelajaran tanpa disertai dengan doa, hambar ya. Hai bawaan Bapak, tolong yang tadi tidak berdoa untuk menjadi pembelajaran. Jadi untuk kemudian hari atau untuk besok-besok, kalau misalkan memulai pembelajaran
wajib ya untuk berdoa dan mengikuti ya. Kalau misalkan emang lagi sedih atau apa bisa nanti diceritakan di lain waktu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita memulai pembelajaran kita berdoa. Oke. Nah, itu selingan dari Bapak ya. Maaf ini ada sedikit himbauan dari Bapak. Oke. Ya alhamdulillah kita berdoa sudah, kita langsung masuk ke pembelajaran. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, nah di sini Bapak kan kita bisa libur nih, libur panjang ya. Mungkin kalian ada yang liburan ke, ya mungkin ke laut atau misalkan ke tempat-tempat yang lain lah rekreasi. Nah, tapi Bapak sekali lagi mengingatkan kepada kalian bahwasanya liburan nggak jadi masalah. Mau liburan kemana, yang penting tujuannya baik. Liburan ya, refreshing otak seperti itu. Tapi harapan Bapak ketika kalian liburan itu kalian bisa mengambil pembelajaran yang ada. Bisa mengambil pembelajaran seperti halnya pergi ke gunung atau misalkan pergi ke laut, itu pembelajaran. Ketika kita pergi ke laut, kita melihat laut luasnya laut. Pokoknya dari ujung ke ujung itu tidak akan kelihatan. Nah, maka dari itu kita di situ bisa mengambil pembelajaran bahwasanya manusia itu kecil gitu. Bahkan lautan dan daratan di dunia ini masih belasan lautan. Luar biasanya Allah menciptakan air yang begitu banyak gitu kan. Karena itu kita manusia atau hamba yang kecil jangan sombong, jangan angkuh dan takabur. Itu tuh hanya manusia bentuknya kecil yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sekali lagi ketika kita pergian atau misalkan kita liburan ya, tolong menjadi perhatian, ambil pembelajaran yang ada, jadi biar kita bisa mengimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebelum memulai pembelajaran, Bapak langsung aja ya membuka. Tapi sebelum pembelajaran di sini kan Bapak setiap harinya atau setiap pembelajaran Bapak ada kontrak kerja. Kontrak kerja ya. Kontrak kerja kita selalu ada 3. Ya mungkin kalian sudah mengetahui karena Bapak sering memberikan himbauan dari 3 peraturan ini. Kenapa Bapak memberikan kontrak kerja atau peraturan kita dalam kontrak belajar kerja belajar maksudnya ya. Jadi kontrak belajar karena kalau misalkan tidak ada peraturan di kehidupan kita, contohnya kayak kita berkendara itu lurus saja tanpa ada belok kanan atau kiri yang ada nabrak. Itulah manusia hidup di dunia kalau tanpa peraturan dan aturan ya seperti itu, tidak akan selamat di dunia, tidak akan selamat di akhirat ya, seperti itu. Maka apa-apa buatlah aturan kontrak belajar kita yang poinnya ada 3. Yang pertama, Bapak itu memasukkan itu sarapan pagi, himbauan. Kenapa sarapan pagi ini dimasukin ke peraturan? Karena Bapak mungkin kita semua tahu pagi hari kalau misalkan kita belum sarapan pagi, otomatis kita akan lesu dan lemas. Ini di luar yang berpuasa ya, di luar niat yang lagi berpuasa. Tapi kalau misalkan kita tidak sarapan pagi, pasti lesu, lemas, dan pembelajaran pun tidak masuk. Itulah yang pertama. Yang kedua, Bapak himbau sekali lagi, jangan tidur di kelas. Pak, semalam saya begadang. Ya itulah, itu urusanmu. Kalau misalkan kamu mau begadang, kamu harus konsisten dengan waktu. Nah, waktunya yang begadang atau waktunya nonton TV, ya terserah. Yang penting waktunya soal subuh dan sekolah diharapkan ya ikutin aturan yang ada. Gitu. Jadi jangan sampai gara-gara nonton TV begadang saja meninggalkan kewajiban sholat, ketinggalan sholat subuhnya, belajar di sekolah ngantuk, udah hilang semua, gak bakal dapat ilmunya. Yang ketiga, tidak gaduh.
tidak berisik di kelas, tidak disuruh berbicara sendiri, jadinya mengganggu dia sendiri, mengganggu teman-teman yang lain. Oke, dari 3 peraturan itu harus kalian pahami bahwasanya Bapak membuat aturan itu penting, karena kita dituntut untuk disiplin. Nah, kali lagi, ketika kalian memenuhi atau mengikuti peraturan 3 poin itu, ya kalian akan berhasil, selalu akan berhasil. Tapi apabila kalian melalaikan ketiga peraturan itu, kalian menjamkan atau mensabodolah peraturan, kalian akan kehilangan 2 poin yang paling berharga di hidup kalian. Yang pertama itu waktu, dan yang kedua kesempatan. Sifatnya waktu itu tidak akan bisa diputar kembali. Lagu aja ada, waktu itu tidak akan bisa diputar kembali. Yang kedua apa? Kesempatan. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ada kesempatan datang 2 kali. Beda. Ada juga beda momen, beda waktu. Maka dari itu, kalian semua jangan menyia-nyiakan kesempatan. Maka kalian ingatlah, banyak di samping kalian, di sekitar kalian ada yang mereka tuh pengen sekolah kayak kalian semua, pengen belajar, pengen punya teman di sekolah. Tapi apa adanya, mereka tidak mempunyai kesempatan itu. Beda nasib kita mungkin banyak di luar di jalan, tapi mereka pengen. Makanya kita lihat mereka pengen belajar, tapi kita yang sudah ada dalam posisi seperti ini malah tidak mau melalaikan. Jadi mau dari Bapak, kalian harus taati aturan yang ada. Ini juga demi kebaikan kalian. Mungkin selanjutnya Bapak sudah memberikan kontrak belajar, mungkin kalian agak jenuh juga ya. Bapak akan kasih kalian ice breaking. Ini khusus buat hari ini aja, karena hari pertama juga bisa sekalian liburan kemarin ya, libur biasa ya. Nah, di sini Bapak ada sedikit ice breaking. Ya, Bapak berdiri aja ya, contohnya kalian duduk semua. Nih, ice breakingnya seperti ini. Apabila ini cuma ketukan dan tepukan aja sih. Jadi tepukannya seperti ini. Ada 2 tepukan. Yang pertama itu Oke. Tepukan itu kenapa Bapak buat tepukan seperti itu? Cuma membuat konsentrasi kalian aja, biar kalian fokus saja belajar. Ini cuma sihirnya biasanya. Jadi tepuk yang pertama itu tepuk yang seperti ini. Yang kedua itu simpel, coba kalian praktekkan. Bisa lah kalian, simpel cuma bagus seperti itu. Jadi tepukan yang pertama itu tepukan ini sebenarnya bisa kita padukan dengan lagu. Misal kalian nanti ngasih ke adik-adik kalian itu di rumah, bisa kalian kasih tepukannya. Lagunya bisa dimasukin siapa aja, yang penting nyambung dengan adanya. Bapak akan masukkan lagu, mungkin kalian ingat ya, Bapak juga masih ada yang lagunya yang liriknya pada hari Minggu. Nah kita mulai aja nih, seperti ini. 1, 2, 3. Minggu ku turut ayah ke kota, delma istimewa ku duduk di muka, duduk samping aku sedang bekerja. Itu udah seperti lain caranya. Gitu aja mungkin bisa kalian praktekkan ya. Oke, kontrak kerja sudah Bapak kasih tahu kepada kalian. Spiriting pun sudah Bapak kasih. Harusnya kalian lebih semangat lagi ya untuk memulai pembelajaran ini. Oke. Nah,
Minggu kemarin kita sudah belajar, masih ingat minggu kemarin pembelajaran apa? Oke, silakan. Oke, benar sekali. Itu berbuat baik terhadap sesama manusia. Kenapa kita harus berbuat baik terhadap sesama? Nah, ketika kita berbuat baik terhadap sesama, syarat dan rukun kita sebagai manusia, karena kita sebagai manusia diwajibkan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, gitu loh. Oke, masih ingat? Bapak apresiasi buat kalian yang masih ingat ya. Jangan sampai lupa pelajari yang ada ya. Kalau misalkan namanya manusia pasti ada namanya lupa. Oke. Untuk pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan tanya kepada kalian. Kita semua yang ada di sini, yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian, di dunia ini makhluk yang paling kalian sayangi dan kalian cintai siapa? Jawab. Kan? Oke. Apa? Bu. Terus namanya orang tua ya. Oke, benar. Jawabannya benar. Ibu dan bapak atau orang tua. Oke. Ketika kita sayang, ketika kita cinta kepada orang tua, kita harus berbuat apa? Oke, silakan. Berbuat apa? Apa yang harus kita lakukan terhadap orang tua? Kalau kita sudah sayang kecil, berbuat baik, tidak menyakiti, oke. Berbakti, oke. Terus bahagia, ya benar sekali. Dari berbakti, membahagiakan, tidak melukai hatinya, membuat bahagia hidupnya, itu benar jawabannya. Nah, kaitannya dengan pembelajaran hari ini tentang macam-macam adab anak terhadap orang tua. Oke. Macam-macam adab anak terhadap orang tua. Macam-macam berarti lebih dari satu. Yang pertama apa? Menghormati. Yang pertama menghormati. Menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua. Seperti apa menghormati orang tua? Bukan hormat seperti ini ke bendera. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu kita selaku anaknya selalu membanggakan apa yang ada, selalu membanggakan apa yang punya orang tua. Orang tua punya misalkan rumah, kita bangga. Mirisnya anak zaman sekarang, kalian jangan sampai mencontoh, jangan singgung jauh-jauh perasaan seperti itu. Ada kisah satu anak punya teman, punya orang tua, maaf, dari kalangan bawah, rumahnya yang mungkin bisa dikatakan gubuk, tapi bisa buat tidur gitu, bisa buat tidur. Itu jadi upaya usaha mereka untuk mendirikan rumah orang tuanya. Kecil jalan ketemu dengan teman-temannya, misalkan kita panggil aja si A, boleh nggak mampir ke rumah? Jangan, rumah saya lagi direnov, rumah saya lagi direnov, nggak bisa, lagi ditingkat. Kali itu anak istighfarlah kalau udah seperti itu. Pokoknya kalau misalkan kita harus bangga, kita harus bangga dengan orang tua miliki, dengan orang tua punya, kita harus bangga. Karena kita belum tentu bisa seperti mereka, bisa menyalahkan kita, bisa ya kita dikasih jajan gitu. Contoh kecilnya aja, bisa menyalahkan, kasih jajan, membesarkan, bisa membuat rumah yang bisa kita tidur. Meskipun mungkin bentuknya mungkin atau ininya yang bagus, tapi itu jadi upaya mereka yang harus kita hormati, yang harus kita banggakan. Nah, mulai dari hari ini kalian mempelajari ini harus bangga.
dengan orang tua. Jangan sampai punya sifat seperti itu. Oke. Yang kedua, tidak berkata kasar. Banyak Pak, ada orang tua berbicara, ngomongin adanya kencang, volumenya keras semua. Misalkan contoh, nah, liin ibu garang keluar, maaf, nyuruh aja, astagfirullah, harus timpah. Apabila kita disuruh orang tua, kita ikutin, cuma beli barang kok, gampang. Jangan kalian sampai membentak orang tua. Dalam Al-Quran, Allah SWT melarang kita mengucapkan A atau I. Itu dalam Al-Quran dilarang. Jadi untuk kalian semuanya, apabila orang tua menyebut cuma sekedar mau beli garam keluar, ikutin lah. Ya mah siap. Kalau bisa beliin garamnya pakai uang sendiri misalkan, meskipun dapat nasi orang tua, ada selipin ada mungkin di kantong 1.000 atau 2.000. Garam kan nggak mahal, paling 1.000. Gimana? Langsung, ini nggak usah mah, masih ada. Bangga kita membantu orang tua, bangga. Yang ketiga, tidak menggunakan kasar atau ketika kita berbicara dengan orang tua, turunkan pandang, jangan kayak gitu. Kalau orang tua seperti itu, alhamdulillah tidak. Siapa kalian melahirkan? Apabila kita berbicara dengan orang tua, bukan kepala. Apa yang dikatakan, yakin aja. Jangan sampai meminta, jangan sampai melihat orang tua, mata orang tua melihat dibalas lagi ya. Tidak. Nah, poin yang keempat itu membahagiakan kita, anak